Majelis Perpustaka dan Informasi Muhammadiyah Kota Pontianak mempersembahkan yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ustadz sekaligus pemateri, sekaligus tamu juga yang jauh-jauh datang dari Pulau Jawa, yaitu Ustazuna Dr. Haji Muhammad Daud, MA, MPH. Muhammad, Masya Allah. Mohon maaf Ustadz, ini sok-sok hafal ternyata masih salah. Saya ulangi, yang kami hormati, yang sama-sama kita muliakan, Ustadz Dr. Haji Muhammad Taufik Daud, MA, MPH. Beliau adalah anggota pimpinan Pusat Muhammadiyah, kemudian bidang LPCRM Komisi Fatwa, kemudian pula Majelis Ulama Indonesia, pengurus Masjid Ulama Indonesia Kota Bogor, dan DPS Lazismu Kota Bogor. Jadi beliau datang dari Pulau Jawa, tiba di Kalimantan Barat, dan hari ini bersama kita di Masjid Al-Muhajirin di Lintang Batang, Kuburaya. Yang kita hormati pula, kita muliakan bersama Ketua Yayasan Al-Muhajirin, Ustadz Husni Mubarak ST, Ustadz Bustami, Mas. Oh, Masya Allah, mohon maaf. Namanya betul, cuma jabatannya salah ya. Yang saya hormati, yang ada di sebelah saya, Bapak Ustadz Husni Mubarak ST, beserta seluruh pengurus Yayasan Al-Muhajirin. Yang kami hormati pula Ketua Masjid Al-Muhajirin beserta seluruh staf dan bidan. Yang kita hormati pula pengurus wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat beserta seluruh staf dan bidan. Yang kami hormati pula pengurus daerah Muhammadiyah Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya. Yang kami hormati pula bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Muhajirin, tokoh masyarakat, dan yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu. Tentunya puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, karunia, dan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa bersama berkumpul, kemudian menghadiri undangan dalam rangka acara pengajian Ahad pagi dari Muhammadiyah Kota Pontianak dan Kuburaya bersama warga di Lintang Batang, Kabupaten Kuburaya. Kemudian salawat dan salam mari kita haturkan dan semoga selalu tercurahkan kepada qudwah hasanah kita, kepada suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta pemirsa PDM Pontianak TV yang kami muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya kami dari pembawa acara sekaligus mewakili Muhammadiyah Kalimantan Barat yang pertama mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengurus masjid, pengurus yayasan, dan seluruh warga di daerah Lintang Batang ini yang pertama telah menyediakan tempat untuk pengajian Ahad pagi di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah bapak-bapak dan ibu-ibu siapkan dan berikan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan berikutnya pula, ini adalah merupakan pengajian yang istimewa ya Bapak Ibu sekalian. Kalau bagi kita di Muhammadiyah Kota Pontianak dan Kuburaya, pengajian seperti ini adalah agenda rutin Bapak Ibu sekalian yang selalu kita laksanakan di setiap Ahad pagi. Dan hari ini pengajian sengaja kita kemas ya untuk sekaligus rilah dakwah. Rilah itu kita jalan-jalan dari Kota Pontianak, daerah kota, kita masuk ke pinggiran sedikit lah.
sedikit saja, karena dari aspal itu hanya sekitar 200 meter. Sekaligus kita berkunjung silaturahmi, menjumpai saudara-saudara muslim kita yang ada di daerah Lintang Batang khususnya. Karena bagaimanapun juga innamal mu'minuna ikhwah, karena sesungguhnya sesama muslim itu adalah saudara. Dan yang membuat saya semangat untuk datang kemari adalah salah satunya karena beliau, sahabat saya, Ustadz Husni Mubarak ya, dai awalnya dari HMCF, kemudian bisa menetap di daerah sini ya, yang mungkin dahulunya tidak terbayang oleh beliau, tapi karena beliau jiwa dakwahnya, semangatnya tinggi, sehingga beliau sanggup dan bisa, dan KTP pun jangan-jangan sudah sini Ustaz ya. Masya Allah ya, luar biasa. Mudah-mudahan Allah limpahkan berkah, rahmat, serta pahala yang berlimpah untuk beliau. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pengajian kita di pagi hari ini, menyampaikan sambutan untuk kita semuanya kepada Ustaz, disilakan. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Siapa pemilik ketenangan jiwa Bapak Ibu? Bukan karena dia punya jabatan yang tinggi. Bukan dia memiliki status sosial, kekayaan dan sebagainya. Pemilik jiwa yang tenang, Allah sebut pada surah Ar-Ra'd di ayat 28. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya mereka yang selalu ingat Allah. Hanya mereka yang selalu dekat dengan Allah. Hanya mereka yang banyak amal-amal soleh di hadapan Allah, mereka akan mendapatkan panggilan, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembali kepada Tuhan kamu. Radiyatan mardiyah. Allah ridho dengan dia dan dia ridho bertemu Allah. Fadkhuli fi ibadi. Jadilah hamba-hamba Allah. Jangan menjadi hamba-hamba para penjilat. Jangan menjadi hamba-hamba yang merasa seolah-olah dengan kekayaan jabatan dia dimuliakan oleh manusia lain. Tapi jadilah hamba Allah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Karena jaminannya siapapun kita, siapapun di antara kita menjadi hamba-hamba Allah, jaminannya surga. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang sudah mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kuis yang pertama. Karena perjalanan sini sejam lebih, berarti pengajian saya 2 jam. Jangan dibatasi. Ya. Kuis yang pertama. Yang bisa jawab dapat hadiah 50.000. Khususnya kepada pimpinan Muhammadiyah. Dan yang menjadi merasa anggota Muhammadiyah sudah lama. Pertanyaannya, kenapa kita memilih Muhammadiyah? Kenapa bukan NU? Kenapa bukan Persis? Bahkan hari ini kenapa bukan Salafi? Tadi saya bilang Pak Aswan, ini MC udah mulai terpengaruh Salaf ini. Karena muqaddimahnya innal hamdalillah. Biasa kok innal hamdalillah kelompok sana itu. Kalau Muhammadiyah cuma punya ciri khas alhamdulillahilladzi arsala rasulahu. Walaupun saya kalau pengajian heterogen saya innal hamdalillah karena itu disebut dengan khutbah hajah. Maka lebih lengkap lagi, ada surat Al-Imrannya, ya kan? Ada surat Taubahnya, Al-Ahzabnya, lebih lengkap lagi sebenarnya. Ayo, siapapun boleh angkat tangan. Ustadz kurang 50.000 di lintas Batang ini, Lintang Batang ini, saya naikkan 100.000. Dokter Taufik mau nambah? Sama-sama Taufik nih. Jadi insya Allah pasang paving block. Ada 2 Taufik, insya Allah udah separuh tuh selesai. Insya Allah. Okay. Ayo, kenapa kita bermuhammadiyah? Bapak mungkin? Yang jenggotnya lebih tebal dibanding saya? Masya Allah. Silakan. Saya lihat sosok Bapak Ki Haji Agus Salim. Ayo Pak, 100.000 cukup loh makan siangnya Pak ya. Oke, silakan. Dengan asam pedeh. Ya silakan. Kenapa Bapak bermuhammadiyah? Sebelumnya dari mana Bapak? PDM, PWM atau dari sini?
Ketua PCM, Masya Allah. Ketua PCM harus tahu. Kalau enggak SK-nya saya pertanyakan. Silakan Pak Ketua PCM. Kenapa Bapak memilih Muhammadiyah? Mau pakai mic? Oh boleh. Ayo silakan. Terima kasih dengan Bapak. Kebetulan mungkin Pak saya kebetulan ya dilahirkan ya bukan dari orang Muhammadiyah, orang dari kampung jauh orang Makassar itu Pak ini. Oh Bangga Beli. Iya orang tua saya di kampung kebetulan ya bukan Muhammadiyah. Kemudian saya juga sempat juga sekolah di Bandung Pak. Maka saya juga tidak di Muhammadiyah. Saya lagi persis Pak. Orang persis malah ya. Ya, sampai di Pontianak ini kebetulan. Mungkin maaf Pak, tidak ada yang kebetulan. Bahasa yang indah qadarullah Pak. Semua kehendak Allah, qadarullah. Karena jadi karena berkumpul kawan banyak orang Muhammadiyah dan bulan di Pontianak juga saya ketemu ada yang adanya banyak ibu anak saya itu kebetulan. Jadi saya lebih dekat pilihan saya mungkin yang cocok dengan saya ya Muhammadiyah. Ya kenapa? Pertanyaannya kenapa? Ya tadi pertama kalau saya lihat dari segi dakwahnya ya dibandingkan yang lain mungkin yang Muhammadiyah menurut saya lebih unggul Pak. Kalau yang lain mungkin sibuk yang mencari keuntungan diri sendiri, tapi kalau saya lihat kalau Muhammadiyah ini yang bergerak umumnya itu ya tidak ada mikir kain sendiri, tapi bagaimana kita berbagi untuk orang yang lain gitu. Kalau itu jawaban Bapak, saya khawatir nanti Bapak muntaber, mundur tanpa berita. Kalau itu jawaban Bapak, nanti Bapak MPP, mundur pelan-pelan dari Muhammadiyah. Kenapa? Karena jamaah tabligh lebih militan dibanding kita. Yang kedua Pak, mungkin jawaban saya, kenapa ada jamaah tabligh dari ini dan juga sempat diajak, yang mungkin berkali dan sama saya mungkin jamaah tabligh saya itu bergabung, tapi karena tadi saya tadi bilang tadi, ya tidak cocok dengan saya karena saya lama nggak hidup di Persis Pak. Jadi yang dekat menurut saya ini yang ada mirip ini, ya di Muhammadiyah. Nah kemudian yang berikutnya lagi. Bisa dipersingkat Pak, nanti jadi penceramah utama apalah Bapak. Ya silakan. Canda ya Pak ya. Nanti ini jam-jam ngantuk nih Pak. Terus? Nah jadi kalau saya lihat tadi, kenapa tadi milih di Muhammadiyah tidak milih NU, yang tidak milih Salafi, saya juga lagi ada dari jemaah tabligh. Tadi Pak, karena sesuai dengan hati saya tadi, ini yang cocok dengan saya sih dari segi amal ibadahnya, kemudian dari segi dakwahnya, kalau saya lihat, maka saya bergabung dengan Muhammadiyah saja Pak. Ya, jazakallah khairan Pak. Ya. Tapi belum menemukan ruh sesungguhnya. Kalau Bapak merasa nyaman dalam ibadah, kenapa banyak warga Muhammadiyah pindah ke salaf? Karena kelihatan lebih nyaman lagi di sana. Karena Ustadz salaf tuh ilmu Quran hadisnya lebih tinggi. Bukan Pak. Mungkin satu dari ibu-ibu karena waktu. Ibu Rita mewakili kali. Kenapa ibu bermuhammadiyah? Ada yang mau Ibu mau jawab atau perwakilan ibu-ibu kenapa ibu-ibu memilih Aisyah? Ada yang mau jawab? Lumayan loh Bu, 100.000. Plus dari Pak Dokter juga 100, jadi 200.000. Kan tadi double topik. Silakan. Ya. Oh iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Hidayah. Tadi kenapa berorganisasi Muhammadiyah? Kenapa memilih Muhammadiyah atau Aisyah? Pertama, saya melihat dakwah di Aisyah itu
murni, Pak. Artinya bebas dari TBC, gitu ya. Oh, Masya Allah. Salaf lebih bebas dari TBC, Bu, salaf. Apa tuh? Tapi itu yang pertama. Oh. Kedua, bukan hanya mementingkan artinya beragama secara personal, tapi juga sosialnya sangat tinggi, Pak. Apa? Sosialnya. Sosialnya. Terus pembahasannya juga sangat tinggi. Kemudian di organisasi Muhammadiyah juga sangat cocok bagi saya karena tadi dua itu diantaranya juga pemahamannya tadi ya, itu yang saya paling senang. Jazakillah khairan. Ya, Berkembang terus. Masya Allah. Jadi ini kita Ya. Kalau pakai perasaan, pakai hati, saya khawatir nanti ibu pindah ke sebelah. Karena mereka yang pindah juga pakai hati, bukan? Ya, oke. Maaf Bapak Ibu. Ya, oke. Jazakillah khairan. Saya akan jawab. Silahkan Bapak Ibu membantah jawaban saya. Yang bantah dengan bantahan yang benar dapat 100.000. Saya bermuhammadiyah. Kalau masalah historis, saya keluarga Muhammadiyah. Ayah saya itu tentara. Demi membela Muhammadiyah minta pensiun dini. Itu historis namanya. Kalau Bapak malah bukan dari Muhammadiyah, ya. Saya alumni Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya alumni Pondok Hajah Nuriyah Sobron tadi dengan Pak Ahmad Jais. Saya bermuhammadiyah dalam rangka berjuang. Bapak Ibu udah nonton nggak Jejak Dua Ulama? Bagaimana perjuangan Ki Haji Ahmad Dahlan? Bahkan tanpa saya sadari, saya nonton itu ada tetesan air mata saat apa? Saat guru-guru Muhammadiyah belum gajian. Jadi Ustadz kita ini, Ustadz Husni Mubarak, Masya Allah. Itu Muhammadiyah Tulen berjuang 20 tahun. 10, tadi 20 katanya, kurang dikit. Umur pembinaan, nggak apa-apa, pokoknya diawali dari awal lah. Ya kan? 20 tahun di hutan. Insya Allah beliau istiqomah. Apa janji Allah? Lihat surat Al-Ankabut. Kalau ngajian saya, insya Allah Quran surat ini ayat ini. Saya tapi nggak selevel Saadi Hidayat. Atas bawah nggak ini. Karena beda cetakan bisa beda atas bawah. Ya, lihat surah Al-Ankabut surat 29 ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang yang sungguh-sungguh berjuang seperti insya Allah beliau. Semoga tidak takabur ya Ustadz ya. Ini kita puji beliau, sebenarnya nggak boleh di depan orang. Ya, tapi menjadi ibroh. Sampai mengeluarkan air mata, belum tentu saya sekuat beliau. Orang yang sungguh-sungguh mencari cinta ridho Allah. Semoga niat beliau mencari cinta ridho Allah. Bukan yang mendapatkan status kedudukan di sini. Apa janji Allah? Lanahdiyannahum subulana. Kumudahkan jalan urusan. Bahkan Allah bersumpah di ayat ini. Wa innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang beramal soleh, berbuat baik. Itu yang pertama Pak. Kita Muhammadiyah berjuang. Bukan mencari jabatan. Bukan sebagai batu loncatan. Karena banyak hari ini menjadikan Muhammadiyah sebagai batu loncatan. Ke politik, ke jabatan, struktur dan sebagainya. Dan orang ini sebenarnya nggak pantas di Muhammadiyah. Yang kedua, kita Muhammadiyah sesudah berjuang beramal, banyak beramal. Seperti kata Ustaz Husni Mubarak, di Muhammadiyah bukan banyak teori, bukan banyak rapat, banyak amal, kerja nyata. Dan itu menjadi parameter kita di hadapan Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan prinsip ini dipakai oleh Muhammadiyah dengan ayat fastabiqul khairat. Apa artinya? Berjuang, beramal, berbuat amal. Berbuat kebaikan. Dalam rangka apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Jadi semua kita Muhammadiyah harus banyak amal. Yang ketiga, kita Muhammadiyah dalam rangka berkorban. Harus siap berkorban.
Jangan merasa letih untuk berinfak, berkorban di Muhammadiyah. Belajar dari sosok Kiai Haji Ahmad Dahlan. Apapun beliau korbankan demi persyarikatan ini. Jangankan harta nyawa. Ingat nggak jejak dua ulama? Dalam keadaan batuk sakit keras. Beliau dilarang istri untuk berdakwah. Tidak ibu. Tidak nyai. Aku harus berdakwah. Menyampaikan risalah ini. Kita berkorban. Maka keluarlah prinsip dari sang pencerah. Hidup-hidupilah Muhammadiyah. Jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Hari ini sudah banyak yang mendistorsi istilah ini. Hidup-hidupilah Muhammadiyah. Mari sama-sama hidup di Muhammadiyah. Kacau nggak sekarang? Ini ada mantan rektor. Gimana Pak mantan rektor? Banyak nggak orang sekarang cawe-cawe? Di AUM itu kan sering kan terjadi friksi. Betul nggak Pak Aswan? Karena salah memahami itu. Kita bawa kehebatan kita di luar ke dalam Muhammadiyah, bukan sebaliknya, grogoti Muhammadiyah. Maka prinsip ini sudah ditanamkan. Hidup-hidupilah Muhammadiyah. Jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Walaupun orang yang pegang prinsip ini dianggap aneh. Saya termasuk dianggap aneh. Watubal ghuraba. Sungguh beruntung orang yang dianggap aneh. Betul nggak Ustaz? Tapi jangan aneh-anehkan diri kayak Lia Edan, Ahmad Musodek. Jangan buat aneh. Kita aneh karena menegakkan kebenaran. Qulil haqqa walau kana murran. Maka selama ini saya sering mengajarkan tentang matan keyakinan Muhammadiyah. Harus meresap dalam sanubari kita. Karena akan terkontaminasi. Yang saya sebutkan tadi lama-lama muntaber, mundur tanpa berita. Begitu nggak dapat jabatan mundur. Atau MPP mundur pelan-pelan. Karena nggak paham arti Muhammad. Saya alumni Gontor. Kalau masuk pondok Gontor yang pertama, kan Gontor pertama Ponorogo, nggak ada cabang. Itu tulisan besar-besar. Apa yang kamu cari di Gontor? Maka hari ini, apa yang kamu cari di Muhammadiyah? Oke? Ada yang nggak setuju dengan prinsip saya? Kita bermuhammadiyah dalam rangka berjuang, beramal, dan berkorban. Angkat tangan nggak setuju? Kalau benar alasannya, saya kasih 100.000. Kalau perlu 1 juta. Angkat tangan. Sayang, nanti dapat hadiah deh Ustaz. Sabar ya. Cukup jajan masing-masing 20.000, cukup? Makan apa 20.000? Ya, tenang ya sayangnya. Oke, insya Allah. Ini Muhammadiyah dulu. Bapak Ibu, rahimahumullah. Ini kuis anak-anak. Yang bisa jawab 20.000. Dalam surah Az-Zariyat, siapa yang tahu surat Az-Zariyat surat yang keberapa? Angkat tangan. Nilainya 20.000. Nah, ayo. Surah Az-Zariyat surat yang keberapa? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Ibu-ibu komunitas mu'alaf, angkat tangan. Surat Az-Zariyat surat yang keberapa? Nggak tahu juga. Ustadz MC, surat Az-Zariyat surat... Buka beliau. Langsung ketawa. Surat yang ke-51. Di ayat 56. Allah menjelaskan apa tujuan maksud Allah menciptakan kita di muka bumi ini, saya. Jawaban Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Apa yang dimaksud dengan ibadah? Kalau kita pahami ibadah cuma sholat 5 waktu, emang cuma berapa jam dalam sehari semalam 24 jam? Kalau kita memahami ibadah cuma ibadah yang telah Allah tetapkan dan Rasulnya, pasti nggak cukup. Apa istilahnya masih banyak lebih. Maka ibadah terus kita maknai sejak kita bangun tidur sampai tidur lagi harus bisa menjadi nilai ibadah. Dr. Taufik menolong orang melahirkan, kalau niatnya karena Allah pasti menjadi nilai ibadah. Seorang istri mengabdi kepada suaminya bisa menjadi nilai ibadah dan jihad. Ibu-ibu, saya mau nanya nih. Dan kuis untuk ibu-ibu. Pengajian terbanyak di Indonesia ini pengajian bapak-bapak atau ibu-ibu? Ibu-ibu. Ibu dua angkat tangan. Tapi belum dapat hadiah, Bu. Yang rajin sholat malam bapak-bapak atau ibu-ibu?
Ibu. Yang sering khatam Quran bapak-bapak atau ibu-ibu? Penghuni neraka terbanyak bapak-bapak atau ibu-ibu? Ayo, siapa yang bisa jawab? Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, ada 3 penyebab wanita kelak banyak penghuni neraka. Yang bisa jawab 100.000. Angkat tangan. Dari saya, dari Dr. Taufik 100.000. Pokoknya kita palak. Diledok ya. Oke, deal. Kapan lagi kita ini banyak-banyak beramal? Ayo angkat tangan. Waduh, bahaya ini, nggak tahu jawabannya, bisa penghuni neraka semua ini. Nggak ada yang angkat tangan? Siapa Bu? Ada 3 penyebab. Ibu yang pakai niqab mungkin bisa. Kenapa banyak wanita penghuni neraka, Bu? Jawab aja. Kalau salah nggak saya hukum, benar apa hadiah? Oke, apa Bu? 3 ya Bu ya? 1. Aduh, boleh pakai mic? Durhaka pada suami. Oke, apalagi Bu yang kedua? Riba. Oke, 3. Oke. Yang 1 betul, yang 2 hadis dari mana tuh Bu? Ya, pertama kata Rasulullah SAW, kathratul li'an. Suka mengeluh. Bin bawel. Bin cerewet. Bin kepo. Bin ahli sejarah. Tahu ahli sejarah? Nggak pernah kuliah fakultas sejarah, jadi ahli sejarah. Kenapa? Karena kesalahan suaminya 10 tahun yang lalu masih diingat. Betul apa betul? Semangat banget Ibu. Disebut ahli sejarah. Yang kedua, yakfurnal ashira. Suka membantah suami. Kalau perlu istilahnya lo jual gua beli. Sampai ketemu di pengadilan agama. Kata wong Lamongan ono-ono wae. Makanya ada anak buah iblis yang sangat disenangi oleh iblis. Kenapa? Karena kerja anak buah ini menggoda seorang istri bagaimana selalu melawan suaminya. Pertanyaannya tapi hadiah lebih rendah. Apa nama anak buah iblis yang selalu menggoda ibu-ibu supaya pernikahan ibu bisa berantakan atau minta cerai pada suami? Siapa nama anak buahnya? Hadiahnya 20.000. Siapa? Bapak-bapak juga boleh. Jadi kalau istrinya minta cerai, kamu fulan. Ayo, siapa nama anak buah iblis? Kalau yang goda sholat, namanya siapa sayang? Khinzib. Fadkuruni walam yadkur dzalika min qabl. Dalam hadis riwayat Bukhari sebutkan, tugas khinzib suruh ingat ini, ingat itu. Ibu lupa taruh kunci begitu sholat, ingat betul? Betul. Ibu angguk-angguk. Itu namanya khinzib. Pertanyaan saya tadi, siapa nama anak buah iblis yang tugasnya biar istrinya itu selalu minta cerai pada suami? Begitu cerai, tepuk tangan mereka. Hebat kamu, kata iblis. Siapa nama anak buahnya? Siapa tadi? Dasim. Antum berhak 20.000. Alhamdulillah. Namanya Dasim. Karena ini nama anak buah iblis, jangan kasih nama cucu anak Muhammad Dasim. Ono-ono wae. Jangan dikasih nama ya Muhammad Dasim ya. Karena Dasim itu nama anak buah iblis yang sangat dicintai oleh iblis. Karena apa? Tugasnya menggoda wanita bercerai, minta cerai pada suami. Yang ketiga, kenapa ibu-ibu? Yakfurna al-ihsan. Wanita yang kelak penghuni neraka karena suka mengingkari kebaikan suami. Lau taf'aluna khairan ad-dahar, kata Rasulullah SAW di hadis riwayat Bukhari ini, seandainya suami wanita ini mengerjakan kebaikan sepanjang tahun, hanya gara-gara tadi malam istrinya minta beli martabak telur, lupa, paginya istrinya mukanya kayak jeruk purut, kulitnya berkerut-kerut, kalau dimakan sakit, cocok. Ya, lupa ayah udah nggak sayang saya, ayah begana begini. Ini ciri-ciri wanita penghuni neraka. Maka ibadah itu apa Bapak Ibu? Semua aktivitas kita,
kita kerjakan sesuai dengan dua syarat utama, bahkan bisa menjadi nilai ibadah. Pertama apa? Ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Syarat kita bermuhammadiyah ikhlas. Yang kita harapkan cuma rahmat ridha Allah, bukan kita harapkan jabatan. Nggak dapat jabatan, tetap bermuhammadiyah. Karena aku bermuhammadiyah dalam rangka berjuang, beramal dan berkorban. Al-ikhlas ruhul amal. Kata Rasulullah SAW, ikhlas itu ruh dari setiap amal perbuatan. Bahkan ada 3 golongan kata beliau. Dalam pandangan kita mereka ahli surga. Tapi dalam pandangan Allah yang maha tahu niat seseorang dalam beramal, innallaha alimun bidzati sudur, justru 3 golongan ini penghuni neraka duluan. Siapa yang bisa jawab? 100.000. Tadi jangan lupa 100.000 dari saya, 100.000 Ustaz Taufik, Dr. Taufik, berarti 200.000. Ayo, ada 3 golongan manusia. Dalam pandangan manusia, karena kita tidak tahu niat mereka ikhlas atau tidak, justru dalam pandangan Allah mereka duluan masuk neraka. Pada dalam pandangan kita mereka ahli surga. Angkat tangan. Nggak ada? Ibu? Jangan antum lagi, kita beri dulu ya. Oke. Ya, silakan. Jangan baca, Bu. Oke, silakan ya. Pertama. Kok ria? Kan saya bilang golongan manusia. Itu kan sifat ria. Oke. Ayo. Nggak ada? Antum? Hah? Apa dia? Hafal Quran. Penghafal Quran? Hah? Ya, penghafal Quran berdakwah itu sami mawon. Oke. Pertama, ulama. Di dalamnya pasti ada penghafal Quran. Di dalamnya berarti ada tokoh, termasuk tokoh Muhammadiyah. Termasuk kita-kita yang diberi amanah mengurus Muhammadiyah. Kalau tidak ikhlas, nggak akan menjadi nilai ibadah di hadapan Allah. Lihat surat Hud. Surat 11 ayat 15 dan 16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum wa hum fiha la yubkhasun. Orang yang menginginkan mengurus Muhammadiyah demi jabatan, demi popularitas, kuberi kata Allah. Sudah mulai ada nggak dalam pilihan pimpinan Muhammadiyah sudah mulai ada tim sukses? Sudah mulai ada nggak uang yang beredar? Masih ingat kasus Sumatera Utara? 1 suara ada nilai. Akhirnya terbongkar. Pimpinan pusat mengeluarkan SK saat itu. Sudah mulai ada. Karena kita yang dinilai adalah yang menilai kita Allah. Yang dinilai oleh Allah bukan sekedar hebatnya kita, tapi sejauh mana saat beramal berbuat kita mengharapkan ridha Allah ikhlas atau mengharapkan ridha manusia. Apa kata ulama terkenal Imam Hasan Basri rahimahullah ta'ala? Kalau kamu ingin terkenal di hadapan manusia, siap-siap tidak terkenal di hadapan Allah. Kalau kamu ingin terkenal di hadapan Allah, siap-siap tidak terkenal di hadapan manusia. Pilih mana Pak Ketua PCM? Qulil haqqa walau kana murra. Wala takhafu laumata laim. Nasihat Rasulullah SAW pada Abu Dzar Al-Ghifari, katakan yang hak walaupun pahit. Jangan takut dicela saat kita menyampaikan kebenaran. Karena hari ini zaman ruwaibidah. Kebenaran dianggap kesalahan. Yang hak dianggap kebatilan. Sebaliknya yang batil dianggap kebenaran. Terus dipropaganda. Jadilah sebuah kebatilan itu menjadi kebenaran. Ini disebut dengan zaman ruwaibidah. Pernah dengar ya? Puncaknya apa zaman ruwaibidah? Saat orang bodoh memimpin orang ramai. Republik ini dipimpin orang pintar atau orang bodoh sekarang? Udah ketawa beli. Tenang, 2 bulan lagi selesai. Ya coba dulu. Ini zaman ruwaibidah. Tergantung lobby-lobby. Tergantung kedekatan emosional, bukan melihat kompetensi. Apa kata Rasulullah SAW? Idza usidal amru ila ghairi ahli fantasi sa'ah. Jika satu urusan diberikan bukan ahlinya, tunggulah kehancuran.
Dan ini 14 abad yang lalu sudah diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua siapa? Golongannya yang duluan masuk neraka. Pada ulama, tokoh, kalau meninggal disolatin orang ramai enggak? Padahal katanya kalau disolatin 40 orang dijamin masuk surga. Gimana? Ikhlas. Apa kata Imam Ibnul Qayyim? Ikhlas melahirkan istiqomah. Jadi kalau kita Muhammadiyah ikhlas mencari ridha Allah, istiqomah kita Muhammadiyah. Sampai akhir hayat kita tetap punya stambuk Muhammadiyah. Nggak akan cawe-cawe di Muhammadiyah. Ikhlas. Yang kedua, siapa Bu? Dermawan. Siapa yang bangun masjid ini? Siapa dulu Ustadz? Kita. Saya Ustadz yang paling banyak ini. Biasanya orang-orang dermawan nggak ikhlas gimana? Dia pasti cawe-cawe. Ustadz yang boleh khotib di sini urusan saya ya. Nggak boleh ya ikut dari tarji ibadahnya. Saya kok paling banyak nyumbang. Itu biasanya orang nggak ikhlas. Maka dermawan ini bisa duluan masuk neraka, Pak. Kalau niatnya bukan karena Allah. Yang ketiga siapa Bu? Siapa yang tahu? Sosok mujahid. Hati-hati Ustadz Husni Mubarak. Kalau apa yang hari ini Allah tampakkan hasil antum, hati-hati digelincirkan oleh iblis dan syaitan. Sehingga ikhlas. Saya mujahid di sini Ustadz. Saya mengembangkan ini 10 tahun, 20 tahun yang lalu. Nggak ada orang yang mau. Habis kita. Maka 3 golongan ini kata Rasulullah SAW. Yang pertama, seorang alim, penghafal Quran, ulama, tokoh. Yang kedua, dermawan. Yang ketiga, orang berjihad di jalan Allah. Tapi niat mereka tidak ikhlas karena Allah. Maka mereka duluan masuk neraka. Wa'iyadhu billah. Semoga Allah lindungi kita. Jadi syarat amal ibadah kita terima apa Bu? Pertama, ikhlas. Yang kedua siapa tahu? Ittiba. Yang kita kerjakan ada contohnya. Ada tuntunannya. Ada dalilnya. Sebagaimana perintah Allah dan surah Al-Isra, surat 17 ayat 36, wala taqfu ma laysa laka bi'ilm, jangan mengamalkan sesuatu tanpa dasar ilmu. Kenapa kata Allah? Inna sam'a sunnya pendengaran, wal basara penglihatan, wal fuada mata hati, kullu ulaika kana mas'ula. Semua nanti akan diminta pertanggungjawaban. Apa kata Rasulullah SAW dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Rasulullah SAW hadis riwayat Bukhari, man amila amalan laisa ali amruna fawaradun. Barang siapa beramal tidak ada contoh dan perintah dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Makanya kenapa persyarikatan kita namanya Muhammadiyah? Artinya apa? Kita pengikut Muhammad. Bukan pengikut yang lain. Kalau seandainya Kiai Haji Dahlan berfatwa, memegang prinsip keyakinan, ternyata bertentangan dengan apa yang dicontohkan Rasulullah SAW, kita pilih Kiai Haji Dahlan atau Rasulullah SAW? Rasulullah. Karena Kiai Haji Dahlan bukan generasi terbaik, sahabat bukan, tabi'in bukan, tabi'in sosok mujahid. Kalau bahasa kita hari ini, sang pencerah. Dan beliau tidak maksum. Maka apa kata Allah di surah Al-Kahfi? Bapak Ibu hati-hati, ini termasuk saya. Jangan merasa beramal. Kenapa Muhammadiyah target awalnya dakwah amar ma'ruf nahi munkar, target utamanya memberantas TBC, tahayul bid'ah khurafat, karena supaya jangan sampai kita beramal ternyata sia-sia di hadapan Allah. Maka Allah ingatkan tentang manusia yang rugi di hadapan Allah. Dia beramal tapi tidak dicatat amal soleh di hadapan Allah. Lihat surah Al-Kahfi. Sayang, surat Al-Kahfi surat keberapa? Ayo. Oke, kita tes. Ini warga Muhammadiyah atau warga sebelah? Kalau surat Yasin surat keberapa? Akan ada yang nyeletuk. Kok Yasin hafal 36? Berarti dulu NU. Ayo Al-Kahfi surat keberapa? Anak-anak ya, ini kuis anak-anak lah. Berapa sayang? Surat ke-18. Siapa yang hafal nama-nama surat dari surat pertama sampai 5 aja dapat 20.000. Ayo. Ayo. 1. Surat apa pertama? Dalam Al-Qur'an surat pertama apa? Kok Al-Baqarah? Siapa yang bilang Al-Baqarah? Al-Fatihah dulu. Terus kedua. Ayo sayang.
Ayo. Kedua apa? Oke. Siapa yang bisa jawab? Ayo. Nah, bisa nggak sayang? Ada anak-anak putri selain anak-anak laki ini? Ayo yang putri itu, yang jilbab hijau, Masya Allah, lipstiknya Mirabella. Ayo sayang, bisa nggak? Sebutkan 5 surat pertama dari Al-Quran. Pertama Al-Fatihah, kedua nggak hafal ya? Ayo siapa? Ya, yang kedua Al-Baqarah, yang ketiga apa? Ali Imran, yang keempat apa? An-Nisa, yang kelima apa? Nah, kuis untuk semuanya. Berapa jumlah ayat surat Ali Imran? Nilainya 20.000. Angkat tangan. 200. Ibu berhak 20.000. Masya Allah. Kalau surah An-Nisa, Bu, naik lagi 20.000, 40.000. Jangan buka itu aduh. Berarti batal. Nggak jujur. TSM. Terus sistematik. Ketahuan. Nggak jadi batal. Muhammadiyah jujur. Alaikum bisidqi. Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Fa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah jadi warga Muhammadiyah yang jujur dalam segala hal. Karena jujur membawa keberuntungan, betul? Membawa kepada kebahagiaan dunia akhirat. Wa iyyakum anil kadzib, nggak boleh bohong. Ya Bu ya, nggak apa-apa. Ibu namanya juga berusaha, Ustadz. Ya, karena ya namanya juga usaha. Nah Bapak Ibu, itu yang kita pahami, suatu amal akan menjadi ibadah di hadapan Allah kalau memenuhi 2 syarat, ikhlas dan ittiba. Makanya warga Muhammadiyah harus benar-benar pengikut Muhammad. Tapi sayang, warga Muhammadiyah banyak yang nggak puasa Senin Kamis. Alhamdulillah. Warga Muhammadiyah kalau hayya ala sholah segera ke masjid atau ngobrol dulu. Ayo. Tarjih sudah komisi fatwa tarjih kita sudah mengeluarkan bahwa rokok itu hukumnya apa? Makruh atau haram? Haram. Masih banyak yang merokok enggak? Siapa di ruangan ini masih merokok? Saya kasih hadiah 5 slop rokok. Bebas mau jenis apa, tapi SKB, syarat ketentuan berlaku. Sebutkan 5 manfaat rokok. Karena saya di komisi fatwa nih. Ayo, kalau ditanya apa madarat rokok, tinggal buka kotak rokok, kan ada tulisan bahaya rokok. Saya pernah ke Dubai dan Turki. Di dalam rombongan itu ternyata banyak keluarga dari pabrik rokok terbesar di Republik ini. Ada anak muda lulusan Amerika dan Kanada. Saya tanya, kok kita 10 hari berjalan mau pulang nih di bandara. Waktu itu kita ke Dubai juga. Kenapa nggak pernah merokok? Saya lihat. Apa jawaban anak ini, pemilik pabrik rokok, cucunya? Buat apa Ustadz merokok? Nggak ada manfaat. Terus kenapa kalian jual? Cuan. Nah, ayo. Orang terkaya di Republik ini pemilik bank atau pemilik pabrik rokok? Tahu. Yang membuat mereka kaya umat Islam atau mereka? Cocok. Kegiatan umat Islam apa yang pertama kita lihat? Rokoknya dulu. Apa? Kalau kita masuk acara kegiatan umat Islam, yang pertama kita lihat rokok dulu. Acara apa? Insya Allah tahlil hafal. Mantan tahlil. Muhnu Muhammadiyah NU. Ya contohnya. Nah Bapak Ibu, kita tahu bahwa kita pengikut Muhammad, makanya Kiai Haji Ahmad Dahlan menisbatkan persyarikatan ini dengan Muhammadiyah. Tema kita ini masih muqaddimah Pak Aswan. Tema kita adalah investasi terbaik di hadapan Allah. Bapak Ibu, bukan satu ayat Allah sebut siapa manusia ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Pertama Allah sebut dan surat Ali Imran ayat 185. Yang kedua Allah ulang dengan kalimat yang sama di awal ayat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Surat Al-Anbiya. Surat Al-Anbiya surat keberapa? Surat ke-21. Ya, ayatnya 35, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk bernyawa pasti akan mati. Berarti semua kita camat. Calon Ada Bu Camat di sini? Ada Pak Camat di sini?
Kalau ada berarti camatnya double, camat. Nah, camat calon mati. Ya. Mati mengenal usia tidak? Mengenal status tidak? Maka apa kata Allah? Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah datang tidak ada seorang pun yang mampu menolaknya. Jangan hari ini ya Allah. Ada nggak orang sedang duduk meninggal? Siapa yang siap mati hari ini angkat tangan? Kenapa ibu belum? Masih banyak hutang. Ya, meninggal di saat majelis ilmu, syahid loh bu. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan al jannah. Barang siapa berjalan dari Pontianak ke lintang batang ini, dia menuntut ilmu, dia silaturahim, bahkan dia berinfak untuk terwujudnya Papin Blok. Meninggal, Masya Allah, jaminannya surga. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Orang yang keluar dari rumahnya, bapak ibu, termasuk saudara kita yang ada di sini, dia jalan kaki. Ada yang naik mobil, kita dari Pontianak, saya dari Bogor, Jakarta, terbang, mau mendarat kemarin tiba-tiba kabut. Saya pikir udah turbulensi itu. Kan udah lumayan itu kan. Kata Pak Aswan, emang kita naik pesawat tinggal nyetor nyawa. Begitu kan. Tinggal buat wasiat. Sudah? Hakikatnya kita sedang menunggu ajal. Tapi ajal terindah saat kita dalam ketaatan di hadapan Allah. Setuju tidak? Maka Allah ingatkan surah Ali Imran 102, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ustadz, bisa nggak? Saya sedang sakit. Saya akan bersungguh, saya punya uang. Saya mau berobat ke München Hospital. Mungkin Pak Dokter tahu. Versi WHO. Kalau dulu saya pernah ke München. Karena saya diundang ke Swiss. Pak Dubesnya itu sekarang komodnya BSI Syariah. Pak Mulyaman Haddad, mantan ketua OJK. Di München itu Bu Ainun Habibi meninggal dunia. München versi WHO, München Hospital, the best hospital in the world. Rumah sakit terbaik di muka bumi. Tapi ternyata orang silih berganti mati di rumah sakit München Hospital. Maka Allah ingatkan, aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayadah. Dimanapun kamu berada, kalau ajal sudah datang, tidak ada seorang pun yang mampu menolak. Padahal ajal ini rahasia Allah, betul? Tidak ada yang tahu, betul? Tanya Pak Dokter, di Bogor tuh ada seorang ibu malah praktek saat melahirkan. Namanya Nyonya Agian, Pak Dokter Taufik. Nyonya Agian itu hidup kagak, mati kagak selama 6 bulan. Sehingga suaminya meminta disuntik etanasia, suntik mati. Indonesia tidak mengenal suntik mati etanasia. Maka dinaikkan sampai pengadilan tinggi, sampai Mahkamah Agung, tetap putusan ingkrah, Indonesia tidak mengenal suntik mati. Apa yang ingin kita sampaikan? Dengan izin Allah, Nyonya Agian hari ini sehat walafiat. Sedangkan suami tidak tahu kemana dan keluarganya. Dan PMI Bogor bertanggung jawab atas malapraktek. Dengan izin Allah, pertama beliau sadar sudah 2 tahun yang beliau ingat surat Al-Fatihah. Pada secara kedokteran, dunia medis sudah tidak peluang. Tapi Allah pemilik ruh dan nyawa seorang hambanya. Maka Allah ingatkan, yas'alunaka 'anir ruh. Qulir min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Sehebat apapun. Karena saya tanya dengan profesor ahli jantung di Jerman, adakah manusia bisa buat jantung? Adakah manusia bisa buat paru-paru? Karena sering sekali para perokok saya ditanya, kenapa tidak berhenti rokok? Apa urusannya? Paru-paru gue, jantung-jantung gue. Tapi profesor ini saat saya tanya, adakah manusia bisa buat jantung dan paru-paru? Sehebat mahakarya Tuhan kami Allah. Dia hands up, dia angkat tangan. Nobody. Tidak ada manusia yang bisa membuatnya. Kalau begitu, hai para perokok, dari mana jawaban saat Allah bertanya, untuk apa kamu gunakan paru-paru dan jantung? Sekali lagi, saya tidak mendiskreditkan siapapun. Saya cuma minta bantuan. Cari jawaban terbaik saat Allah bertanya, aku beri nikmat jantung, kamu gunakan untuk apa? Karena sang pemilik nikmat menyatakan di hadapan kita di surah At-Takatsur, "Tsumma latus'alunna yauma idzin anin." Apa artinya? Semua nikmat Allah akan diminta pertanggungjawaban. Rasulullah SAW mengingatkan kita, idza mata ibnu Adam, apabila seorang anak Adam meninggal, semua terputus.
nggak ada lagi cinta sehidup semati. Betul apa betul? Ibu-ibu, kalau ibu duluan meninggal, bapaknya kawin lagi nggak? Semangat bang ibu. Pak dokter, kalau berita duluan meninggal, nikah lagi nggak? Nanti saya yang bawa dari Bogor. Tenang Pak dokter. Ya, bapak-bapak, kalau istrinya duluan kita duluan meninggal, ada jaminan nggak istri kita tidak nikah lagi? Ada jaminan tidak? Ibu, ada jaminan nggak ibu nggak nikah lagi? Kalau saya lihat wajah ibu, kalau suami meninggal nikah lagi bu. Apalagi saya bawa laki-laki 3T bu. Tahu 3T? Udah tampan, tajir, takwa, kayak coklatos. Langsung begini. Tadi kagak, sekarang begini. Tuh Pak mantan rektor, tadi kata beliau enggak. Begitu saya bilang 3T, langsung begini pada. Itulah ya, nggak ada jaminan. Makanya tidak ada cinta sehidup semati. Bahkan ada istilah love is going on. Cinta itu akan berlalu, betul. Siapa lebih ibu cintai, anak atau suami? Catat, jangan kasih lagi anggaran banyak-banyak. Bapak-bapak lebih cinta istri atau anak? Anak. Orang bapak ada kuota 4 kok. Mulutnya kayak ya tuh ya. Jadi nggak ada cinta hidup semati. Cinta sehidup semati kita pada Allah. Maka Allah perintahkan surah Al-Hijr surat 15 ayat 99 ayat terakhir. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu Allah sampai ajal datang menjemput. Bukan sembah suami. Walaupun surga dan neraka seorang istri di tangan siapa? Suami. Ingat ya bu, surga dan neraka seorang istri di tangan suami. Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan, saatnya dibolehkan oleh Allah, aku perintahkan para istri bersujud di hadapan suaminya. Tapi tidak boleh. Makanya seorang wanita kalau keluar dari rumah suaminya harus izin atau tidak? Mantap. Jangan di bibir doang. Ya, harus selalu ceria depan suami. Baik awal bulan, pertengahan bulan, akhir bulan tetap ceria. 3S, salam, senyum, sapa. Jangan cuma awal bulan senyum, pertengahan bulan kayak jeruk purut. Akhir bulan muka proposal, muka minta bantuan. Kamu muka proposal artinya. Idza matabdu adama in qata amal ila min thalas. Kata Rasulullah SAW yang kita hafal, kita sering dengar, apabila seorang anak Adam meninggal, terputus semua kecuali 3 hal. Nggak ada lagi cinta sejati. Tidak ada lagi namanya laki dan istri atau anak dengan orang tua. Tidak ada lagi nama persyarikatan. Terputus semua. Pertama, ilmun yuntafa'u bih. Yang kekal cuman ilmu yang bermanfaat. Kenapa saya minta pengurus beri saya kesempatan 2 jam? Karena Bapak Ibu boleh lihat di YouTube rata-rata kajian saya di atas 2 jam malah. Kecuali batasi kementerian cuma 30 menit, ya kan? Hakikatnya demikian. Ilmu yang bermanfaat. Saya berharap semua kita saat menyampaikan ilmu kita cuma mengharapkan ridha Allah. Dan kita berdoa semoga ilmu kita bermanfaat untuk diri kita dan orang-orang yang mendengarkan. Dan kita berharap ilmu itulah yang akan terus mengalir kepada kita saat kita dalam barzah dan menjadi mizan pemberat kita saat kita di yaumul hisab. Dan ingat, arti ilmu yang bermanfaat yang kita kerjakan saat kita hidup. Karena kalau sudah mati nggak bisa ngapa-ngapain lagi, betul? Ilmun yuntafa'u. Makanya dalam Muhammadiyah ada keislaman dan kemuhammadiyahan yang tulus mengajar. Benar-benar totalitas mengajarnya. Bukan sekedar mengajar, kita juga mengamalkan dulu, baru kita mengajak orang lain supaya tidak kaburo maktan celaka diri kita di hadapan Allah, betul? Hakikatnya demikian. Apalagi yang kedua, sedekah jariyah. Sedekah yang kita keluarkan saat hidup dan ternyata nilai sedekah ini, pahala sedekah terus mengalir baik kita hidup maupun saat kita meninggal, bahkan nanti saat kita di mizan di hadapan Allah menjadi pemberat amal soleh kita di hadapan Allah. Apa saja sedekah jariyah yang terbaik, ini bahasan kita. Dan yang ketiga, waladun solihun yad'ulah, anak-anak soleh kita yang mendoakan kita. Bapak Ibu, ayo jujur. Dalam doa kita,
dalam kita membimbing putra-putri kita, selama ini kita arahkan menuju kesolehan atau kesuksesan? Jawab jujur. Yang nggak jujur saya doakan bisulan. Oke, kesolehan. Saat ibu lihat nilai rapor anak, ternyata agamanya 6, matematiknya 5. Atau agamanya 5, matematik 5, yang membuat ibu marah karena agamanya 5 atau matematiknya yang 5. Coba ibu jujur. Saya mau nanya karena ibu jilbab hijau paling banter tadi, menuju kesolehan. Oke, anggap aja dua-dua risau. Yang membuat ibu berpikir mengkursuskan dia atau mencari pembimbing untuk dia karena nilai agama yang jelek atau nilai matematiknya yang jelek? Jawab. Yang ketiga, mana yang lebih banyak kita korbankan memberi upah atau ujroh kepada pengajar anak kita? Apakah pengajar Al-Quran dan imannya atau pengajar matematik komputernya? Coba jujur. Kok nggak jawab? Karena saya mengalami itu. Saya ngajar seorang pengusaha pesawat terbang. Setiap pekan saya ngajar. Dia bayar sebulan cuma 100.000. Saya bebaskan dia. Tapi saat guru komputer, anak di depan saya 750.000, cuma sebulan sekali. Dan dia bangga. Saya kasih dia begitu. Maka sebenarnya hampir semua kita mendidik anak bukan menuju kesolehan. Kita mendidik anak menuju kesuksesan. Betul apa betul? Yang membuat kita risau karena kurangnya kesolehan dia atau kurangnya dia sukses. Betul ibu? Masya Allah, barakallah. Karena orang-orang yang memiliki anak soleh dibanding memiliki anak sukses, mana lebih bahagia? Kita jadi orang tua pemilik anak sukses atau anak soleh? Banyak. Saya dikontrak keluarga kaya di Jakarta. Tolong didik anak kami Ustadz. Kami kelamaan di Amrik. Dalam hati saya, kok saya pula tanggung jawab anak dia. Berapapun Ustadz tanda tangan, siap bayar, orang kaya. Tapi saya bilang, ada syarat. Setiap pengajian saya, Bapak Ibu harus hadir. Dan harus memberi keteladanan. Kok enggak sia-sia pengajaran saya. Apa yang terjadi yang paling bahaya? Begitu saya tanya, nak, kemarin subuh nggak ke masjid? Apa dijawab? Papa aja nggak ke masjid. Maka apa yang saya katakan? Maaf Pak, selesai kontrak itu. Cari aja ustadz lain. Karena saya gagal. Karena nanti dia akan protes pada saya. Kenapa ustadz selalu nanya saya ke masjid atau enggak? Kenapa ustadz nggak nanya papa saya? Hilang kan marwah saya? Betul tidak? Dan kita tak boleh dibeli. Maka apa janji Allah? Mayyatakillah yaj'alu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Hafalkan kita surah At-Talaq surat 65 ayat 2 dan 3. Ada satu ayat jarang kita bahas. Lihat surah At-Talaq ayat 4-nya. Di alinea terakhir, mayyatakillah yaj'alu min amri yusra. Ini sumpah Allah, kalau anak kita soleh dan solihah, jangan khawatir dengan kehidupan mereka. Ini janji dan sumpah Allah. Buka surah At-Talaq, surat 65 ayat 4 alinea terakhir. Masa kita nggak percaya janji Allah? Maka tadi saya bertanya di dalam perjalanan, warga Muhammadiyah ini senang nggak masukkan anak di Muhammadiyah boarding school? Senang nggak kita masukkan anak kita sekolah Muhammadiyah? Atau kita lebih bangga dengan sekolah yang lain, pesantren yang lain? Atau bahkan kita tidak punya ghirrah memasukkan anak kita di sekolah Islam. Kenapa? Karena madesu, masa depan suram. Betul apa betul? Bukan madecer. Saya alumni Gontor. Nggak akan lupa saya pernyataan keluarga besar saya. Si Taufik tamat Gontor mau jadi apa? Tapi dengan izin Allah, sekali lagi hadza min fadli Rabbi. Justru dengan izin Allah saya yang dimudahkan Allah keliling dunia. Sekali lagi jawaban saya, hadza min fadli Rabbi. Yang ngatur situ Allah. Ada nggak profesor doktor naik angkot masih? Ada Pak mantan rektor, Pak siapa mantan rektor? Pak siapa Pak maaf? Bapak? Abdul Samad.
Ya, Pak Abdul Samad. Ada nggak profesor yang masih naik angkot nggak punya mobil? Ada ada Pak Abdul Samad. Karena rezeki itu yang ngatur Allah, bukan karena titelnya. Dokter Taufik, alhamdulillah. Saya juga banyak kenal dokter. Saya ngajar di ID. Ada dokter-dokter nggak punya pasien. Ada nggak Kak Rita? Ada. Dokter doang gelarnya. Karena yang ngatur rezeki itu Allah. Bu Susi Menteri Kelautan itu tamat apa? Jadi menteri. Allahu Akbar. Nah, apa investasi terbaik di hadapan Allah? Ada sebuah hadis dari Ibnu Majah. Kedudukan hadis ini Hasan Sahih. Kata ahli hadis. Catat, ingat sambil muhasabah diri saya dan kita semua. Dari 7 itu minimal harus ada 4 pada diri kita. Dan rangka apa? Fa amma man thaqulat mawazinu. Barang siapa yang berat timbangan amalnya, berarti dari 7 harus ada 4, betul? Jangan sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinu. Yang pertama, man 'allama ilman wa nassarahu. Siapa pemilik investasi terbaik di hadapan Allah? Dia mempelajari ilmu. Semua ulama sepakat ilmu yang dimaksud ilmu agama dulu. Karena mempelajari ilmu agama hukumnya apa? Wajib atau fardu kifayah? Fardu ain. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Belajar kedokteran kayak Dokter Taufik, hukumnya fardu kifayah. Sudah ada Dokter Taufik, gugur kewajiban kita. Tapi kalau menuntut ilmu agama, semua kita wajib tidak? Nggak ada istilahnya gugur kewajiban. Tapi sayang, kita meremehkan ilmu agama. Dengan alasan madesu. Nggak ada harapan, masa depan suram. Paling banyak naik motor. Keliru. Kalau kita yakin dengan Allah, Dokter Taufik naik Pajero, naik Fortuner, kalau Allah mengizinkan kita bisa juga naik Pajero atau naik Fortuner. Semua yang ngatur Allah. Jadi selain mempelajari ilmu agama kita yakin, cuman ada peringatan dari Rasulullah SAW. Barang siapa menuntut ilmu tujuannya karena dunia, nggak akan mencium aroma surga. Na'udzubillah. Wa nassarahu. Apa arti wa nassarahu? Seperti Ustadz Husni Mubarak. Beliau punya ilmu dari Lamongan, bayangkan. Saya nggak ada suatu Lamongan, karena kita borong hari ini. Ya kan? Itu contohnya kan? Bayangkan. Dan beliau mengajarkan orang-orang di sini. Bapak Ibu yang mu'alaf, pertahankan akidah. Pertahankan keimanan Bapak Ibu sampai akhir hayat. Karena inna dina indallahi Islam. Agama satu-satu yang diakui oleh Allah adalah agama Islam. Wa may yabtaghi ghayra islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Yang memeluk di luar Islam rugi nanti mereka. Nyesal nanti. Walaupun mungkin ibu dihina hari ini. Walaupun mungkin jadi mu'alaf ibu dikucilkan keluarga besar. Maka dalam Islam zakat kita ada porsi untuk mu'alaf, betul mustahiknya? Hakikatnya demikian. Ustadz Aswan, kalau memang suatu saat ada santunan untuk mu'alaf, kita akan galang dana. Saya fundraiser pertama insya Allah. Di backup oleh Dokter Taufik. Sama-sama Taufik kami. Biar masuk surga bareng nanti kami. Insya Allah demikian. Amin. Ya, kita demikian. Jadi ma'allama ilman wa nassarahu. Yang mempelajari ilmu agama, ilmu apapun, selama itu mencari ridha Allah, jadi seorang dokter yang beriman bertakwa, Masya Allah. Pahala paling banyak beliau dibanding kita. Nolong orang, bayangkan. Yang penting niatnya karena Allah. Ikhlas mengharapkan ridha Allah subhanahu. Ngurus Muhammadiyah ikhlas karena Allah. Bukan karena jabatan. Nggak dapat jabatan tetap Muhammadiyah. Jangan sampai muntaber nanti. Sebarkan kebaikan. Fastabiqul khairat liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Ini investasi terbaik. Makanya guru, dosen, Masya Allah, ustadz, kalau ikhlas karena Allah, Masya Allah, pahala terus mengalir. Bukankah anak didik kita sudah banyak jadi pejabat? Dan dia mengagumi kita. Kalau kita bukan killer, kalau enggak, Pak, dulu saya mau balas dendam, nggak apa-apa. Itu contohnya ya. Tebarkan kebaikan. Yang kedua, man ajra nahron. Jujur yang kedua ini PR untuk hidup saya. Apa itu? Mengairi sungai. Bahasa kita hari ini mengairi sawah. Bahasa paling mudah buat irigasi. Ustadz Husni Mubarak, tolong carikan di sini kira-kira untuk apa pengairan bermanfaat untuk masyarakat sini. Tolong buat RAB ke saya.
Karena ternyata masalah pengairan ini investasi terbaik. Bukankah dari air akan tumbuh padi? Bukankah lewat air tumbuh tanaman? Dimakan oleh masyarakat, dimakan oleh santri, dimakan orang yang membutuhkan, menjadi darah daging, menjadi manfaat nggak tuh? Man ajra nahron. Bahasa literalnya apa? Mengairi sungai. Jadi saya mau nanya nih Bapak Ibu, kalau ada got mampet di depan rumah kita, dan ini got umum, yang pertama kita lakukan ambil cangkul, ambil tempat pembersihan atau telepon RT, mana yang betul? Selama ini telepon RT, maki-maki RT atau kita ambil? Apa kata Rasulullah SAW di Sahih Bukhari? Ada seorang disibukkan oleh Allah dengan kenikmatan surga. Apa amalan dia? Gara-gara ada ranting yang patah, menghalangi lalu lalang orang, orang ini menyingkirkannya karena Allah ridho, Allah masukkan dia ke surga. Pernah dengar nggak riwayat? Apalagi babat hutan. Apalagi hari ini kita wujudkan, dari pengajian ini harus selesai masalah pasang pumping block. Yang kalau nggak selesai nggak boleh pulang semua, termasuk saya. Berapa RAB-nya? 20. Benar, tadi sebab 12, kok naik dia 8 juta. Yang mana yang betul? Pokoknya antara 12 20 aja. Berapa yang betul? 13.800. Ini yang lebih komplit. Gimana pas? Hoax juga. Jadi 13.800.000. Harus kelar. Ada 13 orang aja, sejuta kelar nggak tuh urusan. Saya ambil 1.800.000. Berarti kurang 12 juta. Pak dokter ambil berapa Pak dokter? 5 juta. Udah 6 juta 8. Catat-catat panitia begitu catat. Ini lagi fundraising ini. Udah 6 juta 800. Kurang berapa nih? Kurang 7 juta. Hah? Kurang 7 juta. Ayo angkat tangan lagi. Ibu? Berapa aja boleh? 100.000 juga boleh. Ayo. Ya, berapa ibu? 1 juta. Catat. Ibu siapa? Ibu Silva. Oke. Hah? Salimah. Sarifah. Ibu Arab. Kalau saya harap maklum. Ayo, udah 6.800.000, 7.800.000, kurang 6 juta. Ayo siapa lagi? Nggak harus 1 juta, 100 saya Ustaz, 50.000 boleh. Yang penting catat. Bismillah Bapak Ibu. Ini sodakoh. Berapa? 500. Catat lagi. Ibu siapa? Sama 500. Sebutkan nama Bu. Ya. Bu Hidayah dan Bu Salbiah ya. Oke. Unlawati. Catat. 500. Udah kurang tinggal 5 juta lagi. Ayo. Tinggal kurang 5 juta lagi. Angkat tangan. Mau 50.000, mau 10.000, silahkan. Ini yang besar-besar dulu. Nanti 10.000 lewat keropak aja nanti. Ya. Siapa lagi mau angkat tangan? Kurang 5 juta lagi. Dan itu menjadi sodakoh jariah kita kelak di hadapan Allah. Apalagi yang menginjakkan pumping block, ada orang-orang yang sholat di rumah Allah. Mereka akan pulang, enak ini masjid, kami nggak becek seperti dulu, bla bla bla. Masya Allah. Ini bukan diskotik, ini bukan pasar malam, ini bukan tempat food court. Mereka menginjak ingin datang ke rumah Allah. Bukankah setiap langkah mereka diangkat derajat, diampuni dosa, dan kita fasilitasi langkah mereka di langkah terbaik di hadapan Allah. Udah, saya yakin ikut. Tolong nanti ada beredar atau kasih sajadah di depan, masukin, atau mau lewat transfer, saya jelas lewat transfer. Tolong nanti kasih nomor rekening, ya. Pak dokter mungkin lewat transfer dan sebagainya lewat transfer. Ya mau cash, alhamdulillah. Harus jadi itu 13.800.000. Siap? Siap nggak pas tabikul khairat? Harus siap. Saya bukan ustadz kayak ustadz YM. Mana jamnya, mana cincinnya, mana dompetnya, keluarin semua. Nanti pulang naik angkot nggak ada uang lagi.
Contoh demikian ya. Coba ikhlas. Arti ikhlas apa? Lihat surat Ali Imran ayat 92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu gak akan mencapai derajat terbaik sebelum kamu berinfak dari harta yang paling kamu cintai. Berarti ibu-ibu tasnya besar-besar. Ada 100 ribu, ada 50 ribu, ada 20 ribu. Seharusnya kita infakkan yang 100 atau yang goceng? Jawab. Yang paling kita cintai 100 ribu atau goceng? 100 ribu. Apa kata Allah? Beri yang terbaik yang sangat kita cintai. Berarti kalau di dompet ada 100 ribu, ada goceng, pilih mana? Yang 100 atau goceng? Berarti kita tidak menjadi terbaik di hadapan Allah. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Apapun yang kita infakkan di hadapan Allah, di jalan Allah, Allah Maha mengetahui. Tujuan kita bukan berlomba-lomba di hadapan makhluk, tujuan kita berlomba-lomba di hadapan Allah. Itulah makna fastabiqul khairat. Jadi yang kedua apa tadi? Man ajra nahron, yang mengairi sungai, mengairi sawah, buat irigasi, itu makna. Yang ketiga, man hafara bi'ran, yang membangun sumur. Masih ingat kisah sumur Utsman bin Affan? Sampai hari ini Utsman bin Affan menikmati sumur itu. Dan sejarahnya sumur itu milik Yahudi. Masih ingat bagaimana strategi Utsman bin Affan? Di sini perlu sumur bor, Ustaz? Nggak perlu. Ada semua. Berarti nggak perlu investasi di sumur. Cari tempat lain lagi. Kalau perlu, saya pernah nyampaikan ke Dr. Taufik, berapa keluarga kita? Ada 5, kayak saya ada 7. Buat masing-masing setiap anak-anak orang tua kita masing-masing satu sumur. Kalau enggak kita bareng-bareng nanti namakan sumur ayah kita siapa. Supaya ayah kita bangga di hadapan Allah. Anak-anakku investasi terbaik di hadapan Allah, yaitu membangun sumur. Berapalah harga sumur itu? Tapi investasi terbaik di hadapan Allah. Mengalir terus. Dipakai orang berwudu, dipakai orang buang hajat, mengalir terus. Tapi untuk masih muhajirin, alhamdulillah sudah ada. Yang keempat, man gharasan nakhlan, yang menanam tanaman. Kalau nakhlan itu bahasa Arabnya itu kurma, nggak mungkin kita tumbuhkan kurma. Saya melihat di sini masih gersang, Ustaz. Apa salahnya nanam pohon apa? Rambutan, pohon lengkeng, pohon durian, bla bla bla, tanam. Kalau ada yang jual bibit tanaman, kita beli hari masing-masing satu. Masya Allah, tumbuh dia. Antum tazra'una am nahnu zari'un, sampai Allah bertanya siapa yang menumbuhkan pohon ini. Padahal kita cuma beli bibit 50 ribu, dipakai dan digunakan orang ramai. Masya Allah. Saya mohon Ustadz, ada penghijauan di sini. Bukan sekedar penghijauan, tanaman yang ada manfaatnya. Biar aja anak-anak ini senang makan rambutan, makan mangga. Biar aja, kalau durian takut kepalanya bocor. Contoh demikian ya. Saya tanam. Itu. Yang keberapa sekarang? Yang kelima. Man bana masjidan. Membangun masjid. Masjid muhajirin belum selesai. Tapi karena dana yang terbatas, kita prioritaskan katanya Papin Blok dulu, betul? Insya Allah tahun depan diundang lagi, saya selesaikan ini. Selagi itulah contoh. Ayo, fastabiqul khairat. Berlomba-lomba. Ya, berikutnya, jadi membangun masjid, Allah siapkan nanti istana dalam surga. Ibu-ibu ingin dibangun suaminya rumah istana atau rumah RSSS? Kalau begitu, ini PR kita. Nggak malu rumah kita lebih bagus daripada rumah Allah. Nggak takut ditanya oleh Allah, kenapa rumahmu lebih bagus dibanding rumahku? Pada aku memberi kamu hidup dan kehidupan. Aku memberi kamu rezeki, nggak malu kamu. Ini saya khawatir jatuh tuh Ustaz. Ustaz, itu bisa jatuh loh Ustaz. Ini prioritas Ustaz. Itu udah bolong itu. Semennya itu. Ayo. Jangan sampai muncul korban, isunya masih ini menelan korban, habis gitu. Itu udah bahaya loh itu. Semennya nggak betul itu. Ya.
Nggak, semennya malah udah bolong itu, bukan itu ya, contoh demikian. Ya, ayo bangun masjid, Allah siapkan istana dalam surga. Allah siapkan keindahan dalam surga. Rugi ya nggak bantu bangun masjid, walaupun cuma 1 sak semen. 1 sak semen di sini berapa? 90-an. Insya Allah. Berarti saya tambah 2 sak semen. Berarti saya kirim 2 juta. 2 sak untuk itu. Lebih lah 2 sak itu kan. Hakikatnya demikian. Ya. Jadi Bapak Ibu, yang kelima membangun masjid. Yang keenam, apa itu investasi? Man waratha mushafan, yang mewakafkan Al-Quran. Kalau prinsip Ustadz Adi Hidayat, Quran cuma 50.000 dibaca oleh anak-anak kita, kelak dia menghafal Quran, dia ajarkan anak lain, anak ini juga mengajarkan orang lain, cuma 50.000, pahalanya mengalir terus. Maka saya katakan Pak Aswan yang hadir hari ini, mau Quran jenis apapun, selama itu akadnya dibaca bermanfaat, kita siapkan. Tolong nanti daftar ke Pak Aswan. Mau Quran besar katanya rata-rata belum bisa baca Quran, kita siapkan. Harganya kemarin berapa? 200 ribuan ya. Tinggal daftar. Khusus yang ada hadir pengajian ini. Bukan kita berpikir yang di luar. Bisa dipahami ini? Khususnya yang nggak mampu. Yang mampu kita beli Quran, kita baca, pahala terus mengalir, betul? Ini khusus yang tidak mampu. Ya, siapa yang mau dibelikan Al-Qur'annya? Angkat tangan, nanti daftar ke Pak Aswan ya. Ini Pak Aswan dengan Ustadz Husni Mubarak. Daftar. Khususnya mereka yang tidak mampu atau mereka ingin dibelikan juga boleh. Karena itu investasi terbaik di depan Allah, mewakafkan Al-Qur'an. Dan yang terakhir, yang ketujuh, man taraka waladan yad'u lahu ba'da mautihi. Mereka yang meninggalkan anak-anak yang soleh, bukan anak-anak yang sukses. Kita semua sangat paham hari ini. Anak sukses tidak dibarengi dengan kesolehan, hidup kita bahagia atau menderita. Yang membuat air mata kita banyak mengalir karena punya anak soleh atau anak sukses. Yang sering menghardik kita, yang sering tidak menghargai kita, anak soleh atau anak sukses. Yang sering menjadikan kita pembantu, anak soleh atau anak sukses. Kalau begitu, kemana kita didik anak? Menuju kesolehan atau kesuksesan? Ustadz, kami sudah terlanjur, berarti didik cucu. Ustadz, kami nggak punya cucu, berarti banyak berdoa di depan Allah. Tugas kita terus mendidik, terus berusaha, hasil milik Allah. Makanya Nabi Nuh tidak pernah dikatakan Allah, engkau kelak penghuni neraka karena kamu gagal didik anakmu Kan'an. Pernah nggak? Nggak ada. Hei Lut, kamu kelak penghuni neraka karena gagal didik istrimu. Enggak. Ya Allah sebutkan di surah At-Tahrim ayat 10, min ibadina sholihaini, 2 hamba kami yang soleh, kata Allahu Akbar. Nggak ada kata Allah 2 hamba kami yang gagal. Lihat nanti surah At-Tahrim ayat 10 dan 11. Tentang sosok Asyiyah bersuamikan Fir'aun. Ibu-ibu, khususnya ibu-ibu Asyiyah. Pernah dengar nggak? Asyiyah minta cerai pada Fir'aun. Pada Fir'aun ini siapa? Siapa suami ibu-ibu lebih jahat dibanding Fir'aun? Angkat tangan plus angkat kaki. Nggak ada. Tapi dikit-dikit ceraikan aku. Pulangkan aku ke rumah orang tua. Dia lupa rumah orang tua udah nggak ada karena baru dijual warisan. Ano-ano wae. Kangke emosi jiwa. Sampai ketemu depan pengadilan agama. Asyiyah, sosok wanita solihah, dijamin masuk surga. Qadarullah, ditakdirkan Allah bersuamikan Fir'aun. Tidak pernah dicatat dalam sejarah Asyiyah minta cerai. Yang Allah abadikan surah At-Tahrim ayat 10. Asyiyah cuma minta, beri aku surga di sisi engkau dan jauhkan aku dari orang-orang yang berbuat zalim. Berarti kalau ibu-ibu menghadapi persoalan rumah tangga bukan minta cerai, bersabar sambil terus memperbaiki hubungan dengan Allah, nanti Allah perbaiki hubungan rumah tangga kita. Setuju ya? Bukan berarti cerai itu sesuatu yang diharamkan, tapi sesuatu yang dibenci ya. Dan berusahalah ibu-ibu Asyiyah jangan ada meminta cerai kepada kami para pengurus Muhammadiyah, karena di Muhammadiyah tidak ada gaji. Justru kita berkorban.
PCM ada gaji nggak? Pak Aswan, ketua LDK ada gajinya. Yang ada kita berkorban. Maka kita Muhammadiyah dalam rangka apa? Berjuang, beramal, dan berkorban. Kuis terakhir. Hadiahnya umroh. Nah, semua boleh jawab. Ini serius saya. Ya. Dalam surat Ma'arij, surat 70 ayat 19, Allah menjelaskan siapa manusia. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan suka berkeluh kesah. Bermuhammadiyah suka ngeluh atau suka syukur? Mengabdi di Muhammadiyah kaya atau kere? Kaya, Masya Allah. Guru Muhammadiyah gajinya besar atau kecil? Oh, Masya Allah. Di Muhammadiyah banyak bersyukur atau banyak mengeluh? Alhamdulillah, Masya Allah. Dah, tapi sayang tadi kata Allah, penghuni neraka terbanyak adalah wanita. Karena suka mengeluh atau suka bersyukur? Ibu udah bingung jawab. Untuk ibu, kuis pertama bu. Ibu bisa jawab bu, siapa namanya? Ibu siapa namanya? Nelawati. Herawati. Ibu pertama berhak menjawab kuis ini. Kalau ibu bisa jawab, saya transfer 25 juta sekarang. Jangan amin dulu, jawab dulu. Pertanyaannya, nanti kalau ibu nggak bisa baru call the friend. Pertanyaan. Manusia ini kata Allah, dalam surveinya Allah. Dan banyak Allah sebutkan di antara surah Al-Muluk. Walladzi ja'ala lakus sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Dialah Allah menciptakan kamu basar, pandangan, penglihatan. Allah telah menciptakan pendengaran, walajal sam'a, pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fuada, lambung dan pencernaan, qalilan mata. Tapi sedikit sekali manusia yang pandai bersyukur. Manusia ini makin tua banyak bersyukur atau banyak mengeluh? Hah? Itu teori. Encok kumat. Kenapa jarang ikut pengajian Muhammadiyah, MC, ngomong cucu? Nah, itu ngeluh atau syukur? Kenapa nggak kurban kemarin? Aduh, gaji pensiun berapa? Itu syukur atau ngeluh? Ayo, berarti manusia banyak mengeluh atau bersyukur? Orang Allah yang menyebutkan qalilan ma tashkurun, sedikit sekali di antara kamu paling bersyukur. Allah yang ngomong. Dan itu survei Allah. Kalau Dr. Taufik bilang survei di dunia bisa dibayar, survei Allah siapa yang bisa bayar? Dan Allah menyebutkan qalilan ma tashkurun. Untuk Ibu Herawati, sebutkan saya satu saja. Apa manfaat mengeluh? Mengecilkan hati perjuangan kok manfaat sih Bu? Itu madarat. Saya nggak jawab. Ayo, apa? Tahu arti manfaat? Sesuatu yang bermanfaat. Manfaat mengeluh. Kalau ibu nanya manfaat bersyukur apa Ustadz? Pertama, orang pada bersyukur ditambah nikmat. La in syakartum la azidanna. Yang kedua, manfaat bersyukur Allah ridho dengan kita. Kita dikasih nikmat, kita ucapkan Allah, senangnya Allah. Melebihi senangnya orang tua pada anaknya. Yang ketiga, kalau kita pada bersyukur didoakan malaikat. Yang keempat, orang pada bersyukur pasti banyak sahabat dan teman. Ibu Rita, kakak saya ini senang berteman dengan orang suka mengeluh atau bersyukur? Paham nggak Ibu? Bu, Ibu sebelah, Ibu lagi bengong nih ya. Oke. Ibu lebih senang berteman dengan orang ngeluh atau bersyukur? Oh iyalah, orang mengeluh mukanya kayak jeruk purut. Udah jelek, mengeluh lagi. Abasa wa tawalla. Udah. Yang kelima, orang pandai bersyukur tuh glowing wajahnya. Nggak usah pakai tulji. Nggak usah pakai dongli. Nggak usah pakai plasenta. Nggak usah pakai bedak Fembo. Nggak pakai serum kata beliau. Ya, coba buktikan. Alhamdulillah usia saya 55. Anak saya 5. Anak 5. Anak 8. Anak asuh 50. Nah, 55 kelihatan nggak Ustaz? Boleh cari orang Dayak satu ya. Itu contoh.
Artinya orang pada bersyukur pasti awet muda, betul? Setuju nggak? Orang mudah mengeluh awet tua atau awet muda? Mukanya kayak jeruk purut nggak? Kalau dimakan sakit perut. Kalau begitu apa manfaat mengeluh? Nyerah? Boleh buka Google. Boleh buka Google. Pede banget saya. Karena di profesor di UI, saya tanya apa mau. Ada profesor buka Google, Ustadz, di merdeka.com sampai hafal saya webnya. Manfaat mengeluh satu, dengan mengeluh hilang stres. Betul Dokter Taufik? Kak Rita nih ngeluh terus, hilang stres, beliau hilang stres, Pak Taufik tambah stres. Berarti nggak manfaat. Yang kedua, kata Google nih, merdeka.com buka aja. Dengan mengeluh mempererat hubungan suami istri. Pak Dokter, Kak Rita nih ngeluh terus, mempererat hubungan suami istri atau cari istri baru? Coba jujur. Terus di mana manfaatnya? Berarti Google kali ini on. Stupid. Ontohot. Ya orang Sunda paham ya. Ontohot, rokok ya. Beleguk deh. Nggak ada manfaat mengeluh, betul? Kalau begitu, selamat tinggal mengeluh. Termasuk mengurus Muhammadiyah nggak boleh mengeluh. Dan kami punya moto di lembaga LPCRPM, ranting itu penting. Cabang harus berkembang. Masjid makmur memakmurkan. Muhammadiyah sukses dunia, sukses akhirat. Bahkan ada moto untuk masjid. Masjid makmur memakmurkan. Dari masjid kita bangkit. Dari masjid apapun masalahnya, masjid solusinya. Semoga Masjid Muhajirin, masjid yang makmur memakmurkan, menjadi solusi untuk kegiatan dakwah di lintang batang itu, dan semoga semua amal yang melakukan kegiatan amal di tempat ini menjadi sedekah jariyah dan ilmu yuntafa'u bih, sehingga Allah merahmati diri kita semua. Semoga Allah kumpulkan kita kelak di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Berarti masih kurang 5 juta. Kita tunggu lewat fundraising hari ini, masukkan ke sajadah itu berapapun, nanti kita hitung. Harus jadi Papin Blok hari ini. Khususnya punya mobil ini saya tagih. Minimal 500.000 masing-masing. Setuju ya? Nggak kita bocorin ban mobilnya. Ustaz Taufik gitu gaya fundraising. Tapi kan saya beri contoh, nggak omdo, betul? Itu hakikatnya kan? Nah, itu 2 juta ganti tiket pesawat ya Ustaz. 2 juta juga. Ya, hanya ini ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Mohon maaf kuisnya, yang dapat hadiah cuma beliau 20.000 tadi. Padahal udah banyak kuis tadi tuh. Ya, oke. Ya silakan Pak. Masya Allah. Sebutkan nama, identitas ya Pak ya. Oke. Terima kasih Pak Ustaz. Nama saya Muhammad. Muhammad. Ya. Muhammad. Tadi moto atau semboyan Muhammadiyah gitu kan. Hidupkanlah Muhammadiyah. Hidupilah Muhammadiyah. Hidupilah Muhammadiyah. Jangan mencari hidup di Muhammad. Cuma kita tahu bahwa Muhammadiyah ini berkembang banyak tahun ya. Jadi orang masuk Muhammadiyah itu dengan alasan Bekerja di AUM, profesional. Ini bagaimana Pak? Sekian, terima kasih. Ya, ada? Mungkin satu lagi. Ada satu lagi? Silakan. Ya, silakan. Masya Allah Ibu kuning, bukan Golkar kan Bu? Sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Nursani. Saya ingin minta pencerahan Pak mengenai ikhlas tadi. Karena memang yang namanya ikhlas itu Berat. amat sangat sulit. Jadi begini, ada kalanya di awal perbuatan itu kita ikhlas. Tetapi dengan satu dan lain hal di pertengahan hilang ikhlas. Atau
perjalanan yang terakhir hilang ikhlas. Nah itu sering saya rasakan karena saya juga berprofesi sebagai guru. Yang ini saya minta penjelasan bagaimana mensikapi hati yang bisa berubah saat awal itu ikhlas, tiba-tiba atau di pertengahan atau di ujung. Yang terakhir itu yang sangat menyedihkan, artinya nol kita. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Kalau kita belajar ilmu hadis, selalu hadis pertama yang dimasukkan dalam sang thalibul ilmi, penuntut ilmu, al-a'malu bin niyat. Semua amal itu kembali kepada niat. Maka Bapak Ibu yang bekerja di AUM, pertama luruskan niat. Kita mengabdi di AUM, mencoba untuk pengabdian, mengharapkan ridha Allah. Adapun kalau ada ujroh, bersyukur. Karena orang yang pada bersyukur atas nikmat Allah, di dalamnya ada keberkahan. Di dalam keberkahan itu ada qanaah, rasa cukup. Bahkan kalau boleh jujur, kapan kita merasakan nikmatnya ibadah dan berdoa? Saat sulit atau saat lapang? Kalau begitu ibu pilih sulit atau lapang? Udah, pasti jawabannya lapang. Kapan kita merasa sangat membutuhkan Allah? Saat lapang atau sulit? Kapan kita lebih mudah air mata ini bercucuran? Saat lapang atau sulit? Lapang itu ujian atau nikmat? Ujian. Ad-dunya imtihan. Dunia itu kata para ulama ujian. Imma imtihanun ni'mah, baik itu ujian berbentuk nikmat, wa imma imtihanul bala, baik itu ujian berbentuk musibah, bala dan kesulitan. Bagaimana mensikapi ini? Buka surah Al-Hadid, surat 57 ayat 23. Likaila ta'sau ala ma fatakum. Kalau ujian berbentuk musibah, sabar, jangan putus asa. Wala tafrahu bima atakum. Kalau kamu diuji dengan kenikmatan, jangan sampai kamu lupa diri, nggak pandai bersyukur. Jadi hidup ini cuma dua. Syukur sabar, syukur sabar, syukur sabar. Kalau naik sampan, kanan syukur, kiri sabar. Lama-lama sampai nggak tuh sampan. Itulah hidup. Maka apa kata Rasulullah SAW? Ajaban li amri mu'min. Sungguh mengagumkan urusan orang beriman. Idza asabaru asara syakara fakana khairan lah. Kalau dia diuji dengan kenikmatan, dengan kelapangan rezeki, dengan kemudahan, dia pandai bersyukur, itu baik untuk orang beriman. Wa idza asabatu ad-dharra sabara fakana khairan lah. Kalau dia uji dengan kesulitan, dia bersabar, itu baik orang beriman. Jadi pertama, kalau kita bekerja di AUM, niatnya adalah ibadah. Ikhlas mengharapkan ridha Allah. Yang kedua, bagaimana Ustadz tadi kata hidup-hidupnya mau mencari hidupnya. Kami sebagai AUM digaji sebagai profesional. Terimalah dengan ikhlas, dengan rasa syukur. Bukan terima tapi gondok di belakang. Nyesal gua kerja di AUM. Kapan AUM ini menjadi menarik? Kembali pada teori lama, ada gula, ada semut. Kalau AUM-nya sukses, banyak penghasilannya, udah mulai tuh. Betul tidak? Coba AUM-nya kayak Ustadz Husni Mubarak, masih hutan, ada yang mau kesini nggak waktu itu? Antum mau nggak? Tukeran boleh nggak Ustadz? Nggak mau tetap. Jadi tadi, ya silahkan kerja di AUM, niatnya karena Allah, mencari ridho Allah. Kalau diberi ujroh, bersyukurlah. Kalau merasa masih kurang, cari pekerjaan tambahan. Boleh nggak? Boleh. Guru jadi tukang ojek, hina? Enggak. Yang hina tuh cawe-cawe minta proyek, buka proposal, itu hina. Mencari dengan tetesan keringat, itu jihad. Meninggal dan mencari nafkah, mati syahid nggak? Asal niatnya karena Allah. Hari ini yang kita khawatirkan, semoga kita dilindungi oleh Allah. Cari AUM yang makmur. Cari AUM yang sejahtera. Cari AUM yang kiri, kalau ada AUM yang kiri nggak mau berjuang.
Karena nggak paham bermuhammadiyah, berjuang, beramal, berkorban. Kita harus banyak belajar ya Ustadz Husni Mubarak. Gimana istiqomah 10-20 tahun di tengah hutan. Hari ini belum merasakan nikmatnya. Itu janji Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Kumudahkan. Asal kamu niatnya karena aku. Nah, jadi gitu Pak. Nah, saya pribadi tidak bekerja di AUM. Saya bawa kesuksesan di luar ke AUM, ke Muhammadiyah. Itu arti hidup-hidupilah Muhammadiyah. Jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Tapi hari ini banyak orang mengatakan hidup-hidupilah Muhammadiyah. Mari sama-sama hidup di Muhammadiyah. Ujung-ujungnya mana AUM yang makmur ya? Mari sama-sama hidup gitu. Ujung-ujungnya terjadi friksi, kelompok-kelompok banyak nggak? Cawe-cawe ujung. Na'udzubillah. Semoga Bapak dan kami semua istiqomah Muhammadiyah ya Pak ya. Pegang prinsip itu. Yang kedua Ibu, ikhlas tidak mudah. Jangankan kita, ayahanda kita Nabi Adam digoda iblis tergelincir nggak Bu? Jangankan kita, pernah dengar nggak dalam perang Khaybar seorang sahabat tadinya karena nggak sabar dengan lukanya dia mati bunuh diri, pernah dengar nggak? Pernah dengar nggak Ibu seorang tabi'in Abdurrahman? Nama yang paling indah di dalam Islam Abdullah dan Abdurrahman. Dia generasi terbaik tabi'in. Dia penghafal Quran, dia sosok mujahid, tapi di akhir hayat tercatat dalam sejarah dia murtad karena dia tidak ikhlas dan sabar menghadapi godaan seorang wanita kafir. Pernah dengar cerita ini? Pendeta Saifuddin, itu kader Muhammadiyah bukan? Kader. Pernah ngajar di Sawangan. Kakak kelas saya. Nama Saifuddin, pedang agama. Itu disebut dengan penyakit wahan. Hubud dunia wa qarahatul maut. Kalau ingin tentang kajian saya coba buka YouTube. Nama saya kemarin subuh sebelum saya terbang ke sini sampai saya bilang Kak, tolong penerbangannya siang. Itu di Sentul City Perumahan tentang bagaimana menghindari penyakit wahan. Bahaya. Kami ulama juga nggak hati-hati penyakit wahan. Lihat itu imam besar masih Istiqlal. Dengar tentang pengkaderan ulama. Salah satu narasumbernya seorang Zionis, dengar karena sudah kena dia terkontaminasi. Semoga Muhammadiyah mau menerima izin tambang bukan karena wahan. Semoga. Tapi masih semoga. Dan kita tahu gara-gara ini kan pecah. Ada yang pro, ada yang kontra, betul? Yang pro dengan alasan daripada diambil mafia, mendingan kita ambil. Yang kontra, nanti Muhammadiyah nggak punya lagi marwah dan ifah izzah di hadapan rezim. Tapi itu sunatullah, ada pro, ada kontra. Yang penting kita pegang erat-erat ruh Muhammadiyah. Kita bermuhammadiyah dan mereka berjuang, beramal dan berkorban. Pegang itu erat supaya kita tidak muntaber dari Muhammadiyah. Jadi ikhlas tidak mudah. Sejarah mencatat. Maka bagaimana kita menjaga keikhlasan? Apalagi Ibu katakan, saya semakin sedih di akhir itu hilang keikhlasan. Padahal sangat menentukan amal kita di hadapan Allah. Innamal a'malu bil khawatim. Hadis riwayat Muslim, kata Rasulullah SAW, amal sangat menentukan kita di hadapan Allah akhir. Bukan hari ini. Bukan awal, bukan pertengahan, akhir. Maka disebutkan dari Sahih Bukhari, ada seorang hamba melakukan amalan penduduk neraka. Penduduk surga, seolah dia surga ziraan sejengkal lagi, tapi justru tidak sabar, tidak ikhlas dan beramal, karena ikhlas melahirkan istiqomah. Jadi semua kita coba muhasabah, termasuk di saya, arti ikhlas, ikhlas yang benar melahirkan istiqomah, konsisten dalam beramal. Kalau di tengahnya kita hilang ikhlas, berarti kita nggak ikhlas sejak awal, cuman ngomong doang. Nah, bagaimana mempertahankan keikhlasan? Pertama, banyak berdoa pada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'ati. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu yang pertama. Banyak berdoa. Bahkan itu perintah Allah dan surat Ghafir.
surat 40 atau surah Al-Mu'min surah 40 ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Tuhan kamu, berdoalah padaku, kukabulkan doa. Bahkan Allah bersumpah berjanji saat kita berdoa di mana Allah. Lihat surah Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah dekat. Minta istiqomah pada Allah. Yang kedua, supaya kita ikhlas menuntut ilmu syariat. Rajin-rajin duduk pengajian. Karena dengan ilmu kita tahu mana hak, mana yang batil, mana yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasul, mana yang tidak. Duduk di majelis ilmu. Supaya kita dapat ilmu. Karena ilmu yang benar melahirkan apa? Khasyatullah, rasa takut pada Allah. Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Ilmu yang benar melahirkan muqarabah, taqarrub, mendekatkan diri pada Allah. Makanya ibu supaya saat beramal di Muhammadiyah atau dimanapun sering nuntut ilmu. Sehingga tertanam rasa ikhlas. Yang ketiga, duduk dengan orang-orang soleh yang ibu pandang dia sangat ikhlas dalam beramal. Jangan duduk orang-orang yang cawe-cawe, ibu terkontaminasi nanti. Apa kata Rasulullah SAW? Almaru ala dini khalili, falyanzur adukum man yukhalil. Seseorang tergantung pada agama sahabat teman dekatnya, maka setiap orang perhatikan dengan siapa dia berteman bergaul. Ya bu ya? Bahkan diibarat kalau Rasulullah SAW bergaul dengan tukang minyak wangi, walaupun nggak beli minyak wangi, kecipratan aroma wanginya. Bergaul dengan teman-teman yang nggak benar, kecipratan juga seperti pandai besi kata beliau. Itu ibarat. Jangan salah gaul. Yang keempat, kenapa harus ditanamkan ikhlas? Karena amal yang terima oleh Allah adalah ikhlas, mengharapkan ridha Allah. Sehebat apapun karya kita di mata manusia, tapi nggak ikhlas karena Allah, zero zong di hadapan Allah. Buka surat Hud tadi, surat 11 ayat 15 dan 16. Apa kata Allah? Man kana yuridu hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim fiha a'maluhum wa hum fiha la yubkhasun. Ingin bermuhammadiyah untuk dapat jabatan, untuk bisa pegang aum yang makmur dan sejahtera, kamu kuberi. Apalagi sistemnya pakai tim-tim sukses. Apalagi caranya pakai lobby-lobby tingkat tinggi. Kuberi kata Allah. Tapi lihat ayat 16, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Yang bermuhammadiyah tujuannya untuk jabatan, nggak dapat catatan amal soleh di hadapan Allah kecuali neraka nanti. Buka surat Hud, surat 11 ayat 15 dan 16. Saya mohon semua tulis nih ayat. Kalau ingin kita bermuhammadiyah dengan murni dan ikhlas dan tulus. Ingat-ingat Ustaz, surat Hud ayat 15 dan 16. Kalau perlu semua cetak nih ayat. Itu bu, yang bisa saya sampaikan tentang ikhlas. Yang terakhir, setan kan goda kita. Kalau gua nggak ikhlas, nggak punya nilai apapun. Tanamkan selalu. Ibu pasti diejek, biarkan aku diejek manusia. Yang penting Allah ridho pada. Tanamkan terus. Memang nggak mudah bu. Air mata, dihina, dianggap aneh. Pegang prinsip Muhammadiyah hidup itu dianggap aneh nggak sekarang pak? Asing nggak kita pak? Tapi pegang prinsip itu. Setuju ya Pak Samad ya? Pegang prinsip itu. Kata beliau dari desa, dari sebuah mendapatkan seorang guru yang tulus, maka anak-anak desa itu bisa siap bertanding Kalimantan Barat karena ketulusan. Ingat, kebenaran akan mencari jalannya sendiri suatu saat. Saya pikir itu ya. Dibuka lagi cukup? Nah, saya siap aja. Emang kerja saya dakwah kok sekarang ini. Nggak ada kerja. Healing saya sekali ya. Semalam makan durian, itu healing. Ya saya suka durian, mana tuh ada yang jual durian nggak kita borong. Ya mungkin hanya ini. Mohon maaf segala kekurangan saya. Kebenaran kesempurnaan milik Allah. Jazakallah khairan kepada keluarga Dr. Taufik dan Ibu Rita yang telah mengundang saya, memfasilitasi saya. Sekali lagi ini bukan undangan PWM Kalimantan Barat. Walaupun saya di pimpinan pusat. Tapi saya yakin Bu Rita dan Dr. Taufik mengajak Pak Aswan ini. Apa yang bisa kita manfaatkan kedatangan saya ini. Barakallahu fikum. Nasrun minallah fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Fastabiqul khairat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga yang sudah angkat tangan fundraising Papim Blog
bisa segera kita wujudkan hari ini, dan saya berharap selesai 13.800.000 insyaallah min haitsu la yahtasib.